Om Swastiastu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Profesor Ninyoman Rupiasih, PhD, salah satu guru besar di program studi fisika Fakultas MIPA Universitas Udayana dengan bidang kekhususan biofisika yang saat ini juga sedang bertugas sebagai Wakil Dekan 3 Fakultas MIPA Universitas Udayana. Terima kasih kepada adik-adik calon mahasiswa baru angkatan tahun 2021. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang berkesempatan hadir pada acara sosialisasi program studi fisika Fakultas MIPA Universitas Udayana ini. Seperti sudah disampaikan oleh Bapak Koordinator Program Studi Fisika bahwa biofisika adalah merupakan salah satu bidang minat atau bidang kekhususan yang ada di program studi fisika FMIPA Universitas Udayana ini. Biofisika berasal dari dua kata yaitu bio, yaitu biologi, dan fisika. Jadi, biofisika adalah salah satu aplikasi ilmu fisika untuk makhluk hidup atau bidang biologi. Biofisika sangat interdisipliner dan ahli biofisika menggunakan matematika, fisika, kimia, dan biologi untuk mempelajari struktur dan fungsi makhluk hidup beserta lingkungannya. Biofisika berkembang sangat pesat sejak awal tahun 1980-an dengan makin mapannya aneka teori fisika yang sudah ada. Topik-topik yang berkenaan atau dipelajari dalam biofisika diantaranya proses dan metode yang digunakan otak untuk menyimpan berbagai informasi, proses dan metode jantung dalam memompa darah, bagaimana tanaman menggunakan cahaya untuk proses fotosintesis, biomolekul atau zat-zat kimia dalam tubuh makhluk hidup juga masuk dalam ranah bioteknologi, biomembran atau membran dalam sel makhluk hidup. Teknologi membran mulai dari pembuatan membran, pembuatan nanofiber aplikasinya maupun karakterisasinya. Biomaterial atau material yang telah direkayasa untuk berinteraksi dengan makhluk hidup untuk tujuan medis, baik untuk terapi maupun diagnosis, dan juga untuk estetika atau kecantikan. Manfaat dan akibat buruk dari radiasi bagi makhluk hidup, baik manusia, hewan maupun tumbuhan, kesehatan dan pencemaran lingkungan. Itulah topik-topik yang kita pelajari di KBK Biofisika. Topik-topik tersebut di atas dituangkan dalam beberapa mata kuliah sebagai berikut. Ada namanya biofisika, ada instrumentasi biofisika atau alat-alat fisika yang biasanya dimanfaatkan untuk tujuan diagnosis di rumah sakit seperti MRI, Ronsen, CT scan, gamma kamera, PET-CT, ataupun pelayanan radioterapi seperti LINAC dan telekobal. Ya. Juga ada mata kuliah fisika radiasi, fisika polimer, ada fisika reaktor, pengantar analisa dampak lingkungan, bioakustik, fisika kedokteran, biofisika membran, biosensor, biomolekul, dan enzim, dan masih banyak lagi mata kuliah yang mendukung untuk keahlian di bidang biofisika. KBK Biofisika didukung oleh Laboratorium Biofisika.
Sarana pendukung yang ada di lab biofisika diantaranya ada electrospinning namanya untuk membuat nanofiber. Kemudian ada satu set alat pencetak membran flat atau membran datar atau lembaran. Kemudian ada timbangan analitik, ada timbangan body mass index, kemudian ada micropipette, ada dead end filtration setup, alat filtrasi untuk pengolahan limbah, ya. Ada alat pengukur intensitas bunyi atau sound level meter, ada tensimeter, ada alat pencacah atau pencatat radiasi, hot plate magnetic stirrer. Kita juga bisa memanfaatkan peralatan penelitian yang ada di laboratorium bersama Fakultas MIPA Universitas Udayana, diantaranya UV-Vis spektrofotometer, FTIR, HAS, dan LIBS. Juga di program studi farmasi ada Raman spektroskopi. Kalau menggunakan SEM ada di Fakultas Teknik. Kita juga sudah biasa berkolaborasi dalam hal sharing peralatan penelitian dengan Universitas Negeri Malang, dengan ITS Institut Teknologi 10 November Surabaya. Nah, mengenai penelitian di bidang minat biofisika yang ada di program studi fisika FMIPA Universitas Udayana, diantaranya radiasi ya, dalam bidang kesehatan maupun untuk makhluk hidup secara umum. Ya. Kemudian ada biomaterial, kesehatan, lingkungan, membran dan aplikasinya, kehidupan dalam lingkungan mikrogravitasi, bioakustik, dan fisika tumbuhan. Dosen-dosen fisika dengan bidang minat biofisika, diantaranya saya sendiri, ada Bapak Dr. I Gede Anta Kasmawan, MSI, Ibu Dera I Gusti Agung Ratnawati, MSI, Bapak I Ketut Putra, MSI, dan Ibu Nilo Putu Trisnawati, MSI. Nah, pengembangan penelitian untuk KBK Biofisika diantaranya pengembangan teknologi dan energi berbasis green teknologi atau teknologi ramah lingkungan. Kemudian ada fisika lingkungan, baik meliputi pencemaran dan pengolahan limbah. Di antaranya di sana ada teknologi membran. Kemudian ada kehidupan di lingkungan mikrogravitasi, ada sensor, mungkin arahnya ke biosensor. Kemudian ada sintesis nanopartikel, karakterisasi dan aplikasinya sebagai antibakteri, biomaterial, baik mulai dari membran sintetik maupun aplikasinya. Kemudian ada bioakustik, radiasi untuk makhluk hidup, baik pemanfaatannya maupun dampaknya. Kemudian ada tracing limbah air sampah dengan metode geolistrik. Karier umum dalam biofisika dan lembaga-lembaga penelitian dan pengembangannya. Ada Badan Tenaga Nuklir Nasional Batan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, ada Puspitek, Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, ada Bapeten, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, BPS, Badan Pusat Statistik, BSN, Badan Standar Nasional, universitas baik sebagai dosen maupun peneliti, sebagai ahli biofisika yang dipekerjakan di berbagai posisi penelitian di akademisi, sektor swasta, dan oleh berbagai lembaga pemerintahan. Juga sebagai ahli biofisika yang bisa bekerja di perusahaan farmasi dan juga perusahaan alat-alat kesehatan untuk bekerja dalam bidang pengembangan produk dan keamanan produk, dan masih banyak lagi peluang kerja lainnya yang bisa adik-adik bekerja di situ. Ya. Demikian informasi penting yang bisa saya sampaikan. Semoga menggugah minat adik-adik calon mahasiswa baru untuk bergabung dengan program studi fisika
khususnya dengan bidang minat biofisika. Atas perhatian Bapak dan Ibu guru dan adik-adik calon mahasiswa baru tahun 2021, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri sosialisasi ini dengan Parama Santi. Om Santi Shanti Shanti Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi.